Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dani Maulana dalam mentoring bisniskanca.id, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membawakan materi lebih dalam lagi mengenai Facebook Advertising atau FB Ads, yang dimana kali ini kita akan membahas pengenalan tentang FB Ads Structure ya. Jadi dalam Facebook Advertising ada struktur yang dimana setiap kita membuat iklan baru kita akan melewatin struktur tersebut. Ada 3 step ya. Ada 3 step yang harus kita lalui setiap kita membuat iklan baru. Yang pertama adalah campaigns ya. Campaigns itu kita menentukan, pada campaigns kita menentukan objek iklan ya. Apa sih yang kita iklankan? Apakah postingan kita di fanpage atau website kita, bisa kita iklankan di Facebook, atau video ya kan, atau kita mengiklankan aplikasi, game dan lain-lain ya. Jadi objek iklan kita tentukan di campaigns, apa yang kita iklankan. Tapi pada kesempatan kali ini percontohannya akan kita coba di PPE dulu ya, di Page Post Engagement. Artinya kita mengiklankan postingan kita di fanpage, karena itu yang paling sederhana ketimbang yang lain. Lalu yang kedua ada namanya ad set. Ad set ini berisi ya, yang kita tentukan di dalamnya adalah target iklan berkaitan dengan location, lalu gender, lalu umur, interest, behavior dan lain-lain. Selain ada target iklan yang kita setting di ad set, itu ada budgeting yang kita tentukan di dalamnya. Budgeting dan timing ya. Budget kita berapa sehari iklan tersebut ya, minimal 10.000, tapi bisa kita tambah suatu waktu menjadi 20.000, 50.000, bahkan 100.000 per hari, tergantung worth it tidaknya iklan yang kita buat. Dan timing iklan, apakah iklan ini kita buka terus menerus, artinya lifetime, atau ada limitnya ya. Ada limitnya, nanti kita setting itu semua di ad set. Jadi setelah kita menentukan objek iklan di campaigns, maka kita lanjut ya kan, kita akan mendarat di page ad set. Ini yang kita tentukan di dalamnya. Langsung saja kita praktekkan teman-teman. Untuk memulai iklan di Facebook, teman-teman bisa klik buat iklan terlebih dahulu, atau kalau yang masih dalam bahasa Inggris, create ads ya, tulisannya di situ. Maka page yang pertama kali muncul adalah tentang campaigns. Kita akan mendarat pertama kali di halaman campaigns, yang di situ objek iklannya yang akan kita tentukan. Ini karena saya sudah ganti pakai bahasa Indonesia. Interaksi di sini maksudnya ialah PPE atau page post engagement. Jadi ini yang kita iklankan adalah postingan kita di fanpage tersebut. Apakah itu tulisan, apakah gambar, ataukah nomor HP dan lain, apapun yang kita posting itu akan kita iklankan. Kalau lalu lintas ini yang CTW tadi, click to website, artinya kita mengiklankan website kita ya di Facebook untuk menjaring visitor dan lead. Lalu ada conversion, itu untuk website juga. Lalu ada yang kita iklankan videonya dan lain-lain. Tapi untuk percontohan yang paling sederhana adalah tentang PPE atau interaksi ya. Ini di campaigns kita klik interaksi, maka kita akan diminta untuk memberi nama campaigns tersebut. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memudahkan kita membedakan antara campaign satu dengan campaign yang lainnya, ya kan? Karena kita dalam beriklan dibutuhkan yang namanya split test ataupun eksperimen, ya kan? Atau nanti ketika kita mengiklankan produk yang beragam, kita akan memudahkan pengklasifikasiannya dengan nama campaign yang berbeda. Katakanlah kali ini kita mau menjual jilbab Madinah ya, objeknya adalah PPE. Nah, katakan seperti itu. Maka setelah kita klik lanjutkan, tadi, kita akan mendarat di ad set atau set iklan ya. Set iklan ini yang kita tentukan di dalamnya adalah pertama
targetingnya, ada location, gender, umur, interest ya. Di sini. Disinilah kita bermain targeting. Disinilah kita menentukan agar market kita itu tertarget. Umpama kita mau memasarkan produk kita di seluruh Indonesia, maka klik Indonesia. Atau jika teman-teman ada memiliki usaha offline lalu ingin menjaring orang-orang di sekitar usaha tersebut, seperti umpama buka resto di tengah kampus ya, di tengah kampus UNS. Lalu kita hanya ingin menjaring mahasiswa atau mahasiswi yang kuliah di UNS, maka kita bisa mengeklik di sini mengetikkan kecamatan sih terakhir ya. Kalau kelurahan kayaknya enggak. Umpama Palur, Jawa Tengah, bukan ya? terlalu sedikit, terlalu sempit. Atau di Jebres, sekitaran usaha kita, Jebres, Surakarta. Surakarta, Jawa Tengah. Nah, ya bisa lebih spesifik lagi. Nanti akan kita pelajari lebih detail di video berikutnya. Ini kita pengenalan secara global saja dulu ya, tentang FB Ad Structure. Ini tentang location teman-teman ya. Kita bisa menentukan tempatnya di mana ya kan. Lalu target market kita itu umur sekitaran berapa. Umpama produk-produk kecantikan biasanya kan mbak-mbak sampai ibu-ibu muda ya. Kalau udah usia lanjut udah nggak mikir ke penampilan. Mbak-mbak yang mungkin sudah bisa dandan sekitar umur 25 sampai ibu mamah-mamah muda nih, Mahmud Abbas, mamah muda anak baru satu. 25 sampai 35 umpamanya ya. Umpama ini produknya kosmetik, kita ingin pasarkan di Surakarta, gender katakanlah perempuan. Kalau bahasa ini umum saja karena kita jualan di Indonesia, maka kita isikan, tidak usah diisi, otomatis akan mengarah ke orang-orang Indonesia. Nah, di sini interest dan behavior. Interest yang akan kita tentukan di sini ya. Interestnya umpama kalau orang yang tertarik dengan kosmetik, pastinya dia gemar sekali atau banyak sekali membicarakan tentang brand-brand yang terkenal. Umpama ada DBC Network ya, Oriflame, DBC Network. Nah, interestnya arah ke sini, Oriflame Indonesia. Nah, seperti itu ya. Ini ad set yang kita aturkan dan seterusnya ya. Ad set itu isinya targeting, location, gender, umur, interest, budgeting ya. Budgeting itu di sini di akhir. Budgeting dan timingnya tadi ya. Budgeting dan timing ya sama. Jadi timingnya itu kita ini placement. Budgeting di sini ya. Kalau di awal mulai kita ngiklan yang dimana kita tujuannya adalah membeli data customer, maka kita pasang tarif budget terendah 10.000 per hari. Lalu ini timingnya ada dua pilihan, jalankan set iklan terus menerus atau lifetime, atau kita menentukan akhir dari iklan kita ya, sesuai dengan budget yang sudah kita tentukan. Umpama kita mau membudget 300.000 per bulan, artinya selama sebulan per hari 10.000, maka di sini kita atur waktunya sebulan, mulai 1 April umpama ya, 1 April sampai 30 April, selama 1 bulan. Ini bisa ya kan. Jadi budget minimalnya sekian dan sekian. Tapi sebaiknya kalau di awal kita lifetime saja ya, jalankan iklan terus menerus, biarkan Facebook yang bekerja. Ini juga tidak perlu
biarkan otomatis. Beri izin Facebook untuk menetapkan penawaran yang membantu Anda mendapatkan interaksi kiriman paling banyak dengan harga terbaik. Tidak usah diubah, biarkan otomatis ya. Untuk pemula biarkan saja dulu itu kosong, tidak usah dicentang. Nah, penempatannya teman-teman ya, penempatannya ini karena kita fokus di newsfeed ataupun di beranda target market kita. Ini Instagram kita hapus atau kita centang ya. Lalu di Facebook ini penempatannya ada kabar berita itu maksudnya di beranda, ada di video in stream, ada juga kolom kanan tuh yang seperti ini contohnya, umpama di sini nih. Oh ya, kolom kanan seperti ini. Nah, ini kurang efektif, ada tulisan bersponsor kayak gini nih, kan jarang sekali kita menyentuhnya, jadi sebaiknya dikosongin saja ya. Dan seterusnya masalah placement. Lalu di adset ini placement, newsfeed, PC mobile, sisi kanan FB dan IG ya, isinya saja. Nah, di ads copy teman-teman itu akan terarahkan ya ketika kita klik lanjutkan. Nah, di copy ads, di copy ads ya, kita tentukan di sini fanpage-nya yang mana, lalu postingannya yang mana ya. Jadi ads copy itu maksudnya adalah ads ataupun iklan kita yang kita iklankan. Kalau PPI berarti ya tulisan dan gambar yang kita posting. Kalau CTW berarti website yang kita cantumkan di fanpage kita, dan begitu seterusnya ya. Ini secara global saja dulu, paling tidak kita mengerti ini ya. 3 ini, ada campaigns, ada adset, ada ads ya. Nanti bagaimana detailnya kita mengatur set iklan dan mengatur iklannya itu sendiri yang berisi copywriting dan gambar akan kita ulas pada video-video berikutnya ya. Kita cukupkan sekian mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat difahami dengan baik ya. Langsung dipraktekkan teman-teman, jangan menunggu lama-lama. Cukupkan sekian, terima kasih dan salam 1 miliar bagi Anda semua.